Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqo wa jahaqal batil. Innal batila kana jahuqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa ta'atihi la'alakum turhamun. Pemirsa, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di sore hari yang cukup cerah ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali berada di salah satu channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencerdaskan jiwa dan menguatkan raga insya Allah. Saat ini kita sedang berada memasuki salah satu bulan, yaitu bulan Muharram, tahun baru umat Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk masuk di bulan dan tahun baru Hijriyah ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai momentum awal perhitungan Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Pemirsa Assalam Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum hijrah bagi umat Islam sangat fenomenal. Artinya sangat penting dalam peradaban Islam itu sendiri, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengembangkan dakwah untuk merubah peradaban Islam menuju dari sebuah tempat yang dimana ada kegelapan menuju tempat yang terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah bukan hanya kata tanpa makna, tapi hijrah adalah makna sejarah yang sangat luar biasa, terbentang, luas, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sampai hari kiamat. Itulah hijrah. Kemudian kita melihat kenapa umat Islam menetapkan Hijriyah ini sebagai nama tahun dan Muharram sebagai awal bulannya. Kalau kita melihat dari sejarah ditetapkannya Hijriyah, ketika Abu Musa al-Asy'ari mengirim dan menerima surat atau surat menyurat masuk dan keluar, sulit untuk mengarsipkan dan menjadikan fakta, sehingga ini menjadi perhatian penting bagi sahabat yang lainnya, sehingga berkumpul para sahabat pada waktu itu dan menetapkan Hijriyah sebagai nama tahun bagi umat Islam. Dan Muharram adalah awal bulan daripada tahun Hijriyah. Pertanyaannya, kenapa Hijriyah menjadi nama tahun? Berarti di situ ada momentum penting, momentum bersejarah di mana peradaban Islam menjadi nampak dan menjadi muncul, sehingga ini menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Pemirsa atau sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah kalau kita lihat secara bahasa, yaitu berasal dari kata hajaro yahjuru hajron, fahuwa hajirun, wadaka mahjurun, mahjur. Artinya adalah sangat luas.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 74 ayat 5, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warujja fahjur. Dan terhadap ruz, terhadap fahisyah, terhadap kemaksiatan, fahjur, maka tinggalkanlah. Nah, ini mengandung arti bahwa hijrah ini bukan hanya berarti pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah dalam konteks ini mengandung makna meninggalkan, menjauhkan, menyingkir dari ruz, dari bentuk-bentuk fahisyah, dari bentuk-bentuk dosa, bentuk-bentuk kesalahan menuju kepada kebaikan. Dengan demikian, momentum yang baik ini, momentum hijriyah ini, semoga melalui sahabat Assalam Channel TV ini mendapat pencerahan sehingga mencerdaskan jiwa kita, kemudian menjadi kuat raga kita. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan singkat ini kita akan mencoba untuk memaknai momentum hijrah ini. Seperti halnya tadi saya katakan, bahwa hijrah ini akan berlaku dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sampai hari kiamat. Itu akan tetap eksis, akan tetap aktual, akan tetap berlaku. Walaupun sebagian orang, termasuk di kalangan umat Islam, mengatakan bahwa hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya diartikan sebatas pindah tempat menuju tempat yang lain, hijrah makani. Tapi di situ ada momen penting. Nah, momen penting ini tentu kita akan melihat bagaimana nilai dan prinsip hijrah itu sendiri, dan itu kita bisa lihat daripada sejarah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah, menyebarkan dinul haq, menyebarkan dinul Islam, itu melalui fase, melalui tahapan yang namanya hijrah. Yang kita kenal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sebetulnya yang jadi prinsip dalam nilai hijrah tersebut? Dan tahapan yang Rasulullah SAW bentuk ketika proses hijrah itu sendiri. Kita lihat perjalanan dakwah Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, berdakwah Islam pertama kali di Mekah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diberikan tugas mulia untuk menyebarkan ajaran Islam yang asing bagi mereka pada waktu itu? Maka tidak heran tanggapan masyarakat Mekah waktu itu adalah asing, kemudian aneh, kemudian mereka menolak, bahkan cuma menolak tapi dia menantang, kemudian akhirnya melawan karena mereka mayoritas, secara kuantitas mereka banyak. Akhirnya dakwah Rasulullah SAW mendapat tantangan dari kalangan mereka. Pada ujung-ujungnya adalah Rasulullah SAW mendapat tekanan, bahkan hampir diusir, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat 8, surat Al-Anfal ayat 26. Hampir saja Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya dari Mekah. Sahabat Assalam Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Maka kita lihat, bukan berarti pindah dari Mekah ke Madinah saja, tapi ada nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu din yang harus ditampakkan, liyudhirahu ala dini kulihi, harus ditampakkan, harus diajarkan, harus disebarkan kepada kafatal linnas, kepada seluruh manusia,
harus disampaikan kepada seluruh manusia, termasuk di wilayah Mekah. Maka ketika mendapat tantangan, ketika mendapat tekanan, sampai mendapat ancaman dari mereka, 1-2 orang sahabat yang bersama Rasulullah SAW sama, mereka mendapat tekanan dari mereka. Karena prinsipnya adalah yang dibawa Rasulullah SAW adalah keyakinan, keimanan, tauhidullah. Itulah yang dibawa, yang diusung misi Rasulullah SAW. Ketika misi itu tidak diterima, ditolak oleh mereka, maka ancaman, tekanan, kemudian cibiran, bahkan sampai pengusiran kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Di awal hijrah itu, Rasulullah SAW mengadakan pertemuan, mengadakan hubungan dengan masyarakat yang ada di Yasrib dalam rangka menyebarkan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketemulah sebuah wilayah atau tempat yang memang ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yasrib. Pada waktu itu Yasrib keadaannya dikuasai oleh 2 kekuatan suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Dan mereka, Aus dan Khazraj ini, kedua-duanya perang, berantem dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahkan dikatakan sampai ratusan tahun mereka berantem, bertengkar, bertikai, kedua suku itu yang ada di Yasrib itu. Namun Rasulullah SAW ketika menyebarkan dakwahnya, mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Pada suatu kesempatan, dari perwakilan mereka itu dibawa untuk bertemu di sebuah tempat, dan mereka pun menerima atas saran Rasulullah SAW dengan solusi Islam, dengan solusi akidah, dengan solusi tauhid. Mereka menerima. Maka dalam kesempatan itu ada kesepakatan, dan kesepakatan itu dikenal dengan Aqobah. Nah, di Aqobah itu sendiri Rasulullah SAW menugaskan kepada perwakilan dari Yasrib ini untuk kembali ke kampung halamannya, untuk menyebarkan akidah Islamiyah, menyebarkan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemusyrikan. Dan dengan itulah mereka, kedua suku besar itu bersatu di bawah ajaran Islam, di bawah nilai-nilai dan aturan Islam. Mereka kembali ke kampung halamannya, kemudian mereka menyebarluaskan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinil haq, dinil Islam. Maka dalam keadaan itu tidak sulit. Begitu terjadi proses hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan sukacita oleh mereka, karena mereka adalah udah satu saudara, mereka adalah udah satu kekuatan, satu naungan, satu tubuh, yaitu di bawah naungan akidah Islam, di bawah tauhidullah yang dibawa oleh misi Rasulullah SAW. Maka dengan demikian ada nilai yang sangat prinsip hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka secara makani, secara tempat, Mekah ini adalah merupakan lambang di mana kemusyrikan di situ merajalela, kebatilan di situ merajalela. Kemudian tempat kemusyrikan itu, tempat kebatilan itu, tempat kejahilan itu jelas harus ditinggalkan. Maka dengan demikian bisa dipastikan bahwa yang ditinggalkan itu adalah tempat-tempat kemusyrikan, tempat-tempat kebatilan, tempat-tempat kejahilian. Kemudian berhijrah menuju ke tempat tauhid, menuju tempat Islam, menuju tempat mukmin. Itulah Yasrib. Maka Yasrib pada waktu itu dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah artinya tempat atau kota yang bercahaya. Jadi dengan demikian bahwa momentum hijrah ini
adalah merupakan momentum yang sangat penting dalam fase perjalanan dakwah Rasulullah SAW menuju peradaban Islam yang islami, menuju kepada ajaran yang tauhid, menuju kepada akidah Islamiyah. Itulah proses hijrah. Maka hari ini yang kita bisa rasakan dan kita bisa lakukan adalah kembali kepada makna tadi, kepada makna secara umum, bahwa ruzza fahjur dalam Al-Quran surat 74 ayat 5 tadi, wa ruzza fahjur, dan terhadap kemaksiatan, terhadap dosa, maka itu fahjur. Fahjur itu satu kata dengan hijrah, yaitu bentuk fi'il amar dari kata hajaro, fahjur, uhjur. Maka bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk dosa, bentuk-bentuk mahisah, fahjur, tinggalkanlah. Maka dimanapun kita berada, di dalam situasi seperti apapun, maka ketika ada bentuk-bentuk kemaksiatan, fahjur, tinggalkanlah. Apalagi kalau kita lihat konteksnya, dari peristiwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya hijrah pribadi, bukan hanya hijrah individual. Dengan kata lain, tidak bisa hijrah itu hanya dilakukan secara masing-masing, hanya individual saja. Tapi hijrah ini bisa dilakukan secara berjamaah. Dengan kata lain, kalau istilah hari ini, coba kita lihat, hari ini ada komunitas, ada kelompok, ada grup, ada golongan. Maka yang namanya hijrah, baik kelompok, grup, komunitas maupun golongan yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, di dalamnya terdapat fahisyah, maka fahjur, tinggalkanlah. Tinggalkanlah bentuk-bentuk itu menuju kepada kebaikan. Maka dengan demikian, assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipastikan bahwa hijrah itu kita berpindah, kita menjauhi, kita menyingkir dari grup-grup, dari komunitas-komunitas, dari kelompok-kelompok yang mengarahkan kepada dosa, yang mengarahkan kepada maksiat, mengarahkan kepada kezoliman, menuju kepada kelompok, komunitas, kepada golongan yang memang mengarahkan kepada kebaikan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajaran penting yang dapat kita ambil dari momentum tahun hijrah ini, jangan sampai hijrah ini hanya sebagai catatan sejarah, hanya ditinggalkan jadi momentum saja. Tapi apa yang harus kita bisa laksanakan hari ini, yang harus kita praktekkan hari ini, karena memang yakin 1443 Hijriah tahun ini, ya, sampai akhir saat, sampai hari kiamat pun itu akan dikenang, akan terjadi momen itu. Itu artinya bahwa kita harus tetap untuk melaksanakan pola-pola itu, yaitu hijrah dari Mekah, dari tempat yang jelek, dari komunitas yang jelek, dari grup yang jelek, menuju tempat atau menuju Madinah kepada komunitas, grup atau kelompok yang bagus, yang baik. Dengan demikian, maka pindahnya dari al-batil kepada al-haq, pindahnya dari kekafiran kepada mukmin, dan pindahnya dari zahiliyah menuju tauhid, menuju akidah Islamiyah. Itulah makna atau hal yang terkandung dalam momentum hijrah. Sehingga momentum hijrah ini menjadi tahapan dakwah dalam rangka menapak keberhasilan dakwah Islam menuju liyudhhirahu 'alad dini kullihi, menampakkan Islam sehingga Islam itu baik, Islam itu lebih hebat daripada agama-agama yang lain. Dengan demikian, maka kita berusaha supaya tidak dangkal, supaya tidak hanya
dijadikan sebagai momentum sejarah saja atau catatan belaka saja. Momentum hijrah kita itu harus digali, harus dikaji, kemudian harus dicoba dia aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya tiada lain bagaimana kita terus untuk berjuang, belajar. Dalam bahasa sekarang ini, kita mengaji, kita taklim untuk mencapai kepada makna yang sebenarnya. Kemudian bagaimana nasib Rasulullah SAW setelah meninggalkan Mekah? Apakah Mekah itu ditinggalkan begitu saja? Tentu tidak. Maka insya Allah dalam kesempatan lain kita akan bahas bagaimana setelah Mekah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW menuju Madinah. Insya Allah dalam kesempatan lain, dalam part berikutnya kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sahabat, khususnya Assalam TV ini dapat memberikan kecerdasan jiwa dan menguatkan raga kita. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.